memfasilitasi atau menggerakkan komunitas belajar. Monggo Mas Kodri. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan itu adalah komunitas belajar. Di sini kami harapkan bisa menjamin setiap kegiatan implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar itu bebas biaya. Ya, tidak ada pungutan biaya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua berikutnya itu adalah bebas dari promosi yang bersifat komersil. Jadi memang kita di sini passion-nya gitu ya, semua berkumpul ke sini adalah dalam rangka 1 untuk murid, 2 untuk murid, 3 untuk murid. Sehingga tadi seperti yang di-trigger oleh Mbak Putri di depan, bahwa saya senang sekali mendengar yang keluar itu adalah semangat, bahagia, senang, antusias, kolaborasi. Nah, ini yang kita harapkan, spirit kita itu adalah senang untuk membuat murid itu lebih baik ke depannya. Sehingga kita harapkan komunitas belajar ini bisa menjadi tangan-tangan dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas dari implementasi kurikulum Merdeka, untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik ya, atau murid gitu. Yang ketiga itu adalah setiap komunitas belajar yang menyelenggarakan webinar itu didorong untuk menyertakan form umpan balik kepada peserta. Nah, ini approach kita, pendekatan kita itu adalah semangat belajar, Bapak Ibu. Jadi kita selalu ingin ada refleksi, jadi membudayakan refleksi di setiap tataran atau di setiap pembelajaran, termasuk di webinar. Jadi setelah webinar, kami harapkan peserta itu bisa memberikan umpan balik tentang penyelenggaraan webinar maupun tentang narasumber. Jadi supaya kita sebagai penyelenggara itu bisa menyelenggarakan, meningkatkan penyelenggaraan webinar, termasuk narasumbernya itu bisa meningkatkan kompetensinya ya ketika memfasilitasi webinar. Yang terakhir di sini, webinar kita harapkan itu hanya membahas tentang pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya, Bapak Ibu ya. Kita nggak pakai webinar yang bahas tentang drakor ya, atau resep masakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ke sana untuk yang webinar-webinar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Fokus ke membahas tentang pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Nah, selanjutnya, manfaat apa sih yang bisa saya dapatkan kalau ikut komunitas belajar? Nah, seperti ini mungkin yang Bapak Ibu bisa mendapatkan. Yang pertama, terdapat pendampingan dari kementerian melalui kanal-kanal komunikasi yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu bisa berselancar, explore semua materi yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Tadi sudah ditampilkan Mbak Lasti bahwa ada banyak sekali materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari di sana. Ada tentang kurikulum, ya, Merdeka Belajar, kemudian perencanaan, bagaimana memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik yang beragam, ya, kemudian ada asesmen, profil pelajar Pancasila dan sebagainya, semua ada di sana. Kemudian Bapak Ibu di sana Mbak Lasti juga tadi katakan bisa merancang webinar ya untuk komunitas. Nah, ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendaftarkan komunitas sekaligus untuk mempublikasikan kegiatan komunitas di platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga bisa membuat profil komunitasnya sesuai kebutuhan di platform Merdeka Mengajar, dan kesempatan ini satu lagi itu adalah kesempatan berjejaring, Bapak Ibu. Kalau kita semakin banyak teman, ya, semakin banyak jaringan, itu otomatis itu semua hal insya Allah akan lebih lancar, Bapak Ibu ya. Nah, next slide, Mas. Nah, terus setelah ini, setelah Bapak Ibu menghadiri webinar onboarding, terus apalagi sih yang harus dilakukan gitu? Nah, yang sekarang Bapak Ibu sedang mengikuti webinar pembukaan ya atau onboarding, itu tanggal 15 Mei. Nah, berikutnya setelah ini Bapak Ibu akan kita minta untuk pelatihan mandiri topik kurikulum. Ya, mungkin sudah ada yang juga sudah membuka-buka tentang topik kurikulum ini, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, nanti setelah ini segeralah ya untuk buka platform Merdeka Mengajar, kemudian cek pelatihan mandiri, kemudian klik topik kurikulum. Nah, tolong selesaikan sampai aksi nyata. Ya, aksi nyatanya diselesaikan. Nanti ketika klik pelatihan mandiri, ada topik kurikulum, Bapak Ibu akan membaca materi tentang kurikulum yang ada di sana, kemudian ada latihan pemahaman, Bapak Ibu juga akan diminta untuk refleksi di sana. Kemudian lanjut ke topik-topik berikutnya, sampai ke aksi nyata. Nah, kami harapkan Bapak Ibu menyelesaikan sampai ke aksi nyata. Nah, pada tanggal 21 Mei nanti,
itu akan ada webinar kedua ya untuk Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas. Nanti akan lebih banyak lagi, lebih tajam lagi, kita akan diskusi di webinar pembelajaran untuk penggerak komunitas ini. Nanti akan diinikan untuk yang tadi, yang buku saku penggerak komunitas, bagaimana memanfaatkan buku fasilitator komunitas belajar dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu lanjut ya, ini paralel juga, tidak harus series. Bapak Ibu juga bisa lanjut untuk belajar secara mandiri tentang topik perencanaan pembelajaran ya dan topik-topik lainnya. Kemudian menyelesaikan semuanya itu aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Nanti kami juga bisa memantau Bapak Ibu ya untuk penyelesaian topik-topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan sampai di aksi nyata. Kemudian setelah itu di minggu kedua Juni itu ada pelatihan fitur terbaru platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa merancang webinar mandiri, Pak Ibu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh tim PMM ya tentang penjelasan ini. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin paling sering ditanyakan di pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide kami. Yang pertama, apakah nanti setiap komunitas belajar akan memperoleh dana operasional ya untuk melaksanakan kegiatan di komunitas? Nah, Bapak dan Ibu, Kemendikbudristek itu tidak memberikan dana untuk komunitas belajar, tapi kebijakan pendanaan ini dikembalikan kepada Pemda masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini sering kami dengar isu ya bahwa kalau nggak ada dana itu komunitas belajarnya nggak jalan. Tapi untuk yang ini kami harapkan nggak seperti ini Bapak Ibu, karena saya tahu orang-orang yang ada di sini terlihat dari apa yang Bapak Ibu ketikkan tadi di chat ya, adalah orang-orang yang punya semangat ya, punya apa, senang passionnya itu adalah benar-benar mendidik peserta didik sehingga belajar itu adalah suatu kebutuhan. Nah, kalau udah butuh itu nggak ada uang tetap kumpul, ya itu yang kita harapkan. Jadi passionnya senang untuk membuat orang lain senang atau berhasil gitu yang kita inginkan penggerak-penggerak komunitas ini. Tapi jangan lupa juga untuk menggerakkan diri sendiri untuk selalu rutin untuk belajar secara mandiri. Ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh anggota komunitas ini berasal dari satu sekolah yang terdiri dari semua mapel dengan tujuan agar bisa sama-sama belajar mengenai IKM. Bapak dan Ibu, sebenarnya komunitas belajar itu ada 3 yang kita kategorikan ya. Yang pertama, komunitas belajar sekolah. Di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu kita harapkan itu juga ada komunitas belajar yang isinya guru-guru di sekolah Bapak Ibu itu sendiri. Ada guru, ada kepala sekolah, bahkan mungkin ada pengawas Bapak Ibu. Di beberapa sekolah, di banyak sekolah ini sudah rutin dilakukan juga ya, belajar. Kalau SMP SMA biasanya dia gabung mapel yang sama ya, atau SMA. Kalau di jenjang SD biasanya guru kelas rendah sendiri, guru kelas tinggi sendiri, atau dia bisa saja lintas mapel ya, gabung jadi satu. Itu yang sangat kami dorong ada di semua sekolah. Nah, selanjutnya tidak cukup hanya ada di sekolah gitu ya, semangat belajarnya, tapi sekolah-sekolah ini juga kita harapkan bisa berbagi di komunitas atau wadah yang ada di daerah, yang isinya itu adalah guru-guru lintas sekolah gitu ya. Jadi mereka semua itu bisa berbagi dalam satu wadah. Nah, bisa jadi wadahnya itu ada KKG, ada NGMP, ada tadi komunitas guru penggerak, komunitas belajar Nusantara, misalkan, atau komunitas lainnya, ya. Nah, itu semua yang kita harapkan lebih luas berbaginya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah komunitas daring yang ada di PMM, yang tadi Bapak Ibu bisa merancang webinar secara mandiri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, tadi Mbak Putri minta memejamkan mata, bisa tidak membayangkan kalau semua guru ya dalam komunitas di sekolah, semua guru kemudian yang ada di komunitas antar sekolah di daerah, semuanya itu rajin belajar ya, semuanya itu semangat itu untuk belajar. Maju Indonesia itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat 2045 itu kita generasi emas, usia-usia produktif Indonesia itu sangat banyak. Nah, kalau kita benar-benar itu ngolah sumber daya kita, apalagi di usia-usia produktif, itu akan luar biasa itu Indonesia di kedepannya, di tahun emas kita ya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Sehingga pendekatan-pendekatan
nggak ada dana itu nggak apa-apa, kami juga terus belajar karena kami butuh belajar. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan tumbuh, dan Bapak Ibu kita harapkan sebagai penggerak komunitas itu pelopor-pelopornya gitu ya, di daerah-daerah di tempat Bapak Ibu sekarang ada. Oke, next Mas. Nah, kemudian bagaimana jika penggerak komunitas itu belajar, bekerja sama, berdampingan gitu dengan sekolah penggerak itu secara bersama-sama. Seperti yang tertulis di sini Bapak Ibu, kolaborasi itu, semangat itu harus dimiliki oleh komunitas belajar. Maka dia bisa bekerja sama dengan semua pihak, ya, baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, berbagai program prioritas, berbagai semua program Bapak Ibu itu harus bisa berkolaborasi, bisa banget Bapak Ibu untuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan keempat, terus apakah harus ada SK gitu ya, formal sekali gitu, dengan harus ada SK kepala sekolah. Kalau dia komunitas belajar sekolah, biasanya memang ada SK ya dari kepala sekolah, tapi itu tidak kita wajibkan untuk komunitas belajar ini. Kan nggak apa-apa kalau nggak punya SK. Yang penting memang rutin belajarnya, rutin kumpulnya, ya, sehingga di sini juga kita tidak mensyaratkan harus ada SK. Seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini bisa saja komunitas belajarnya itu isinya lintas profesi, Bapak Ibu, ada guru, bahkan di satu komunitas ada kepala sekolah, bisa jadi juga ada dosen gitu di komunitas belajar, sepanjang komunitas belajar ini untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, seperti itu. Next.